Saya sudah melihat logika hukum manusia ini udah terbalik-balik. Ya, sudah terbalik-balik nih, orang-orang udah terbalik. Saking mereka menjilat rezim sampai orang-orang yang lagi kita ini diberikan hak loh sama konstitusi. Demokrasi itu membolehkan orang demonstrasi, boleh orang melapor, tapi mereka kasihkan jilat pantat rezim rupanya. Sampai-sampai orang-orang seperti kita itu mau didemo. Dan itu udah terjadi, kayak Rocky Gerung pernah ngalamin. Kan akhirnya tolol dan terbukti akhirnya mereka juga kecewa sama Jokowi. Ya, dan sebetulnya kalau 02 itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya, kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang, ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan, nggak ada lagi hukum-hukuman karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Edi. Ya, masing-masing kan ngeklaim di media itu bahwasanya masing-masing ada pendukung. Ya udah, yang kemarin datang ke JIS, ya datang yuk. Kita tunjukin yang mana yang banyak gitu. Ya, sekarang ini kalau kita bicara tadi itu bagaimana etik, ada hukum. Udahlah bullshit, bener abang tadi bullshit udah bangke emang tuh orang-orang. Ya, jadi udah kita datang aja udah. Kekuatan masa ada. Dan kita nih di 01 masih ada kekuatan karena 03 juga kecewa. Ya, dan sebetulnya kalau 02 itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya, kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang, ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan, nggak ada lagi hukum-hukuman karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Edi. Makasih. Dari DHL. Ya, kami dari tim hukum sendiri. Maksudnya saya ya. Kami itu saya tidak membawa nama-nama kawan-kawan. Saya juga tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Prakteknya saya banyak, nggak mungkin sempat di sini. Salah satunya yang tadi dikupas oleh Bang Egy. Harusnya menurut pasal 22 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman harus diulang menurut pasal 6 ayat 6 pasal 17 ayat 6 harus diulang dengan majelis hakim yang baru. Ayat 7, 6 dan 7. 6 dan 7 harus diulang. Ini nggak diulang. Kok kita percaya? Jadi kalau masyarakat seperti Babe Aldo yang di ujung kawan Denny, kawan ini semua dari pergerakan Beni, Pak Denny, saya wajar, kami merasa wajar. Kenapa? Kami sendiri yang orang hukum, yang anggota daripada tim hukum NAS nggak percaya sama MK, malah membahayakan apa? Final and binding. Tapi berarti tim hukum NAS kita maunya ke MK bagaimana? Ah, itu memang porsinya. Sementara kan kita buktinya ada di sini kan. Nah, walaupun kita tadi harusnya sebaiknya di sana, tapi kita lebih senang dengan kawan-kawan di sini pergerakan. Ini masalah TPK, masalah karakter. Jadi kita tetap akan dukung itu, tapi kita nggak bisa mencegah dan menyalahkan karena Bang Aldo dan kawan-kawan semua masyarakat yang ingin turun memang sudah cocok kepada peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak terbatas jumlah, tidak ada batasan jumlah untuk menyampaikan tentang peran masyarakat itu. 1 juta orang, 2 juta orang, nggak ada batas. Kalau batas membatasi berarti melanggar hak asasi manusia. Karena mereka berpikir sama tentang kecurangan ini. Demikian Bang Egy. Ya, silakan Beni. Ya, dari saya mewakili 1000 ketua umum relawan yang hari ini deklarasi. Yang pertama bahwa saya yakin Timnas Amin akan memberikan sebuah solusi dalam hal seperti ini. Dan kita tunggulah nanti untuk waktunya. Mungkin akan ada beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi dari Timnas Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa 1000 ketua umum simpul relawan ini adalah pergerakan dari civil society. Tidak ada kami disetir oleh pihak manapun, baik partai politik, baik tim pemenangan, baik apapun. Ini adalah murni gerakan dari masyarakat. Civil society. Civil society, aspirasi masyarakat yang melihat
adanya anomali, keanehan. Bahkan Sekjen PDIP sudah mengatakan bahwa pemilu 2004 adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Itu sudah keluar statement dari Sekjen PDIP. Jadi pertanyaannya, apakah berkenan untuk serbu KPU atau bagaimana? Nah, secara pergerakan memang KPU ini sudah bermasalah. Untuk itu kita perlu membuat semacam pressure. Pressure ini dalam hal pergerakan massa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya mengajak semua unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh tani, ojol untuk turun ke jalan, menyuarakan hal-hal yang merasa menjadi unek-unek kalian. Jangan takut. Hak berpendapat, hak berkumpul kita dilindungi oleh konstitusi. Itu teori, Ya. prakteknya ditangkepin nanti gimana? Kalau ditangkapin itu adalah resiko dari perjuangan, Bang. Siap, berarti siap. Itu resiko. Tapi Itu resiko. Kalau kita tidak mau berjuang, jangan takut. Harus berani. Karena ini negara kita, bukan negara oligarki. Jadi closing statement saya adalah mari kita dorong partai politik melalui jalur politik untuk mengusulkan hak angket. Kemudian secara hukum, tim hukum nasional Timnas Amin kita percayakan untuk terus mengawal ini. Dan yang terakhir adalah pergerakan pejuang perubahan dan seluruh lapisan masyarakat agar turun ke jalan setiap hari menyuarakan ini tanpa henti. Demikian, Bang. terakhir Denny, ada lagi? Ya, alam semesta bekerja dan telah bekerja sebagaimana arahnya. Believe it or not, Anies Baswedan adalah takdir menentukan bahwa perubahan apapun yang terjadi besok dimulai dari sini. Oleh karena itu, yang namanya Anies Baswedan harus didaulat bahwa ia membawa misi perubahan besar untuk bangsa dan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Apapun yang terjadi besok, menang atau apapun itu. Dan kalaupun ternyata dikalahkan karena sebuah kecurangan, maka konteks kata perubahan akan bergulir menjadi lebih besar. Oleh karena itu, saya pikir kesadaran ini harus dibangkitkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Bagaimana bro? Kita tahu sikap Anies yang selalu santun. Artinya tidak inginlah ada konflik yang besar dan lain sebagainya. Bagaimana Anda memandang itu? Konflik itu kan suatu hal yang alami. Oleh karena itu saya pikir kalau sampai Anies Baswedan menolak didaulat bahwa dia adalah titik perubahan dalam bentuk apapun ke depan, maka dia harus terima. Kalau dia tidak bisa terima, ya mungkin rakyat akan bisa menilainya. I cannot say that. Gitu ya. Ya. Karena ini titik penentuannya ini masalahnya. Apapun hasilnya besok itu. Artinya go ahead or stop with some kind of what you call it, revolution is not bad. Dengan bahasa lain, dengan hormat, saudara Anies Baswedan jangan menolak perubahan ini. Ya. Karena perubahan ini dia sendiri yang itu. mengkampanyekan Ya, oleh karena masa itu. udah pada titik ada pertempuran terus menghindar. Ya, gerakan itu harus terus bergulir. Tapi kita Dalam banyak arti begitu. Tapi Kita sangka baik kepada Allah tipikal Pak Anies tidak akan mungkin. menggerakkan hati nurani Anies Dia akan siap. dengan jernih, karena Anies orang yang beradab, orang yang beragama, yang baik, insya Allah ikhlas. Sekarang silakan, ada wartawan mau bertanya. Ya, saya cuma mau nanya dari mana? Ya, saya dari Oleh TV. Ya, di Muhammad. Yang saya mau tanyakan, ini kan kemarin ada suara-suara yang agak miring gitu. Kalau di bawah ini diadu ya, demo dengan demo tandingan. Terus kemudian ada juga yang menyatakan, meskipun dari malam saya sudah dengar statement dari Anies bahwa tidak ada koalisi yang pecah. Nah, apakah nanti andai kata ini, oke, kita tahu Anies tidak akan kompromi, tapi kalau di samping-sampingnya ini apakah yakin mereka akan kompromi? Itu ya, kira-kira. Dan satu
yang dibahas tadi ketua KPU tolong gitu. Sampaikan nanti. Oke. Silakan, Ambiado jawab. Ya, gini ya. Kata tolol itu dia punya persamaan arti dengan bodoh, jahil dalam bahasa Arab ya. Dan Blow on ya. Banyak persamaannya ya. Bagaimana tidak disebut tolol kalau dia sudah melanggar etik 2 kali dan tidak dapat sanksi apa-apa? 3 kali. 3 kali ya. Sanksi dan dia nggak dapat hukuman apa-apa. Dan yang paling tololnya dia adalah dia mengepalai atau mengetuai sebuah lembaga yang mestinya mempersiapkan pemilu secara jujur dan adil bagi masa depan bangsa dengan jumlah anggaran 70 triliun. Terus begini hasilnya. Itu saya sebut tolol sebetulnya masih pujian itu. Iya, karena sebetulnya dia idiot. Iya dah. Iya, ada di bawahnya tolol itu. Iya, dengan alasan itu kenapa saya nggak mau bilang dia pintar ya? Kalau saya katakan dia pintar, maka itu menghina akal sehat. Nah itulah penghinaan itu kalau saya sebut dia pintar. Nah jadi saya sebut dia tolol itu pujian bang, karena sebetulnya levelnya membunuh demokrasi. Terus ada pertanyaan yang awal tentang potensi konflik. Gimana? Oh iya, kalau masalah potensi konflik ya masalah bagaimana akan terjadi apa itu namanya? Dealing politik ya yang kita khawatirkan itu. Karena memang jujur aja saya pribadi masih trauma dengan 2019 di saat kita mati-matian bela Prabowo turun ke lapangan mandi gas air mata. Ya bulan Ramadan juga itu. Bahkan ada yang mati. Sementara Prabowo-nya makan nasi goreng terus tiba-tiba 0102 jadi 1112 di istana. Kan bangke begitu itu ya kan. Nah, jadi kami jujur aja kalau sampai ini terjadi di timnya Anies, hari itu juga saya pribadi bang, saya menyatakan bahwasanya udahlah, ini berarti memang Indonesia nggak bisa dibelain sama rakyat, kecuali rakyat memang mau turun untuk revolusi, udah nggak ada Anies, nggak ada apa revolusi semuanya dah, karena manusia yang kita percaya sekarang cuma Anies sekarang nih. Kalau sampai Anies pun jadi kayak seperti Prabowo 2019, berarti memang sudah tidak ada lagi yang layak dipercaya. Dan tapi kami masih berharap, kami yakin bahwasannya Anies Baswedan tidak akan mengkhianati rakyat. Tolong ingat Pak Anies, jangan hianati rakyat. Kami mati Pak, nggak apa-apa. Bapak setia aja sama rakyat. Jangan bergeser sedikit pun. Kalau partai politik mau bergeser urusan mereka. Anies Rashid Baswedan bukan milik partai politik. Anies Rashid Baswedan milik rakyat Indonesia yang mendukung dia, yang setia sampai mati demi dia menjadi pemimpin yang membawa perubahan ke arah lebih baik bagi Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Ada yang mau nanggapi? Denny? Ya. Jadi saya menanggapi tadi mengenai dealing politik. Kalau menurut saya, Bang Egy, kita tidak perlu berandai-andai. Tapi memang politik ini sifatnya cair, dinamis. Tetapi pegangan saya adalah pernyataan Pak Anies Baswedan terakhir sewaktu di Ponorogo 10 bahwa dia mengatakan saya tidak akan bergeser sedikit pun dari gerakan perubahan. Itu sudah poin. Jadi kalaupun tadi abang kita trauma dengan 2019, saya mau berpantun. Lain lubuk, lain ikannya. Lain orang, lain perilakunya. Anies Baswedan bukan Prabowo Subianto. Bukan Jokowi. Bukan Joko Widodo. Bukan Gibran Rakabuming. Anies Baswedan, Rashid Baswedan adalah Anies Rashid Baswedan. Jadi saya yakin 1000% beliau akan tetap di jalan konsisten. Istiqomah. Itu saya. Semua golongan. Kalaupun perjuangan kita tidak berhasil tahun ini, Bang Egy, insya Allah 2029 kita mencapai kemenangan. Oh, kelamaan. Misalnya. Tetapi kalaupun 2024 ini kita bisa mendobrak oligarki, tapi dengan cara-cara yang konstitusional. Nah, konstitusional. Demikian Bang Egy. Yes. Dahel ada. Ya tadi kalau nggak percaya sama Pak Anies, tentu kita nggak mungkin ada kompres di sini. Jadi tadi saya ulangi saja, jauh bedanya dengan Prabowo, tipikalnya, karakternya, emosionalnya, labilitas utamanya. Dengan Jokowi itu ibaratnya
langit dengan bumi kejujurannya. Nah, kita catat tentang kebohong-bohongan Jokowi sesuai buku J.J. Rousseau, kontrak sosialnya, janji politiknya 66 lebih. Bahkan kata Pak John pernah itu sudah 100 lebih. Itu tahun kemarin. Kalau sekarang mungkin ya bisa jadi 100 lebih. Demikian saya rasa kita tetap, karena beliau didukung oleh Ijtima Ulama rekomendasinya, dan kita juga mengamati track recordnya berhasil. Sementara calon yang lain keberhasilannya belum, sulit untuk ditemukan, sulit untuk kita temukan. Demikian. Ada lagi Denny? Cukup ya? Cukup. Ya saudara-saudara, akhirnya kita bisa sudahi. Tapi ada pertanyaan lagi? Singkat, jelas. Ya, kemarin saya ikut Andi dari fusilatnews.com. Waktu saya ikut demo yang pertama tuh dari pemuda Timur Indonesia, Ridwan sama Ajis, mantan ketua HMI cabang Jaksel itu. Nah, abang bicara di situ, saya juga dapat. Kita cari ini sejarahnya di mana? Jangan enak-enakan Jakarta. Pertanyaannya apa nih? Nah, itu bagaimana abang menanggapi? Itu kan urusan yang menurut saya aspirasi. Tapi kan harus dibuktikan dengan dia demo, masa rakyat mendemo rakyat. Filosofi demo itu rakyat mendemo pemerintah supaya ada perubahan kebijakan. Kalau dia mendemo saya, apa yang mau dirubah dari kita? Nah, itu aja deh. Jadi posisinya pada saat itu Bang Egy dengan kami TPUA sedang melapor. Makanya rekan kami juga bingung tuh, kok pelapor di demo, bukan Bawaslu yang di demo, gitu. Itu kalau kita tuh azam tuh. Boleh ikut jawab. Boleh. Ya gini Pak, memang selama rezim Jokowi ini berdiri, saya sudah melihat logika hukum manusia ini udah terbalik-balik. Ya, sudah terbalik-balik nih, orang-orang udah terbalik. Saking mereka menjilat rezim, sampai orang-orang yang lagi, kita ini diberikan hak loh sama konstitusi. Demokrasi itu membolehkan orang demonstrasi, boleh orang melapor, tapi mereka kasihkan jilat pantat rezim rupanya. Sampai-sampai orang-orang seperti kita itu mau didemo, dan itu udah terjadi. Kayak Rocky Gerung pernah ngalamin, kan akhirnya tolol dan terbukti. Akhirnya mereka juga kecewa sama Jokowi. Ya jadi tolong Pak, kita nggak mau terbawa sama logika kebalik. Ya para penjilat, orang kalau sudah kebanyakan jilat pantat yang hasilnya asam sulfat begitu. Iya begitu. Jadi gua aja yang jawab Bang, jangan abang yang jawab. Karena untuk menjawab manusia-manusia yang otaknya udah kebalik, itu nggak bisa dengan penjelasan yang akademis, nggak bisa Bang. Harus gas mulutnya. Ya jadi mereka, saya rasa orang-orang yang akal logikanya udah terbalik. Bagaimana? Apa hubungannya Egy Sujana mau didemo? Emang siapa dia? Dia juga rakyat yang kebetulan beliau melaporkan, dan beliau orang hukum dan diberikan hak oleh pemerintah, diberikan hak oleh negara, oleh undang-undang. Lah lucu kalau ada rakyat demo rakyat. Iya, itu salah minum kopi dia. Buat orang-orang begitu kalau pagi saran gue minum kopi, jangan minum larutan daki, apalagi daki selangkangan. Makasih Bang. Ya. Iya maghrib. Saya kira demikian saudara-saudara. Makanya ide besarnya adalah diskualifikasi 02 dan pemakjulan Jokowi. Siap. Nah, insya Allah kalau itu berjalan, Indonesia insya Allah lebih baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.